Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saudara semua dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Sama PRW untuk melanjutkan ya kajian-kajian terutama kajian agama Islam ya yang tentunya akan menjadi bekal kehidupan kita sehari-hari. Saudara semua, di penghujung Ramadan tahun 1443 Hijriah, tentu kita akan bermuhasabah, akan mengevaluasi bagaimana perjalanan Ramadan kita tahun ini, apakah perjalanan Ramadan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, menjadi sesuatu yang berhasil berguna dalam membina keimanan kita. Hadirin sekalian, tentu kita pernah mendengar beberapa istilah berkaitan dengan puasa ya. Ada yang pernah mengungkapkan perbandingan antara puasa ular dan puasa ulat ya. Dimana kalau ular itu adalah binatang buas, kemudian dia juga melakukan puasa untuk beberapa bulan. Nah, setelah dia berpuasa, dia mengganti kulitnya, ya. Kulitnya menjadi kulit yang baru, namun namanya tetap ular, sifatnya tetap buas, karakternya tidak berubah, dia tetap ular. Baik sebelum puasa maupun setelah puasa tidak ada perubahan, kecuali dia mengganti kulitnya. Kemudian kalau puasa ulat, kita tahu bahwa ulat adalah mungkin bagi sebagian menjadi makhluk yang menjijikkan, menakutkan. Kemudian setelah beberapa waktu dia harus berpuasa, berubah menjadi kepompong. Kemudian setelah beberapa hari dia berubah menjadi kupu-kupu. Maka ulat yang tadinya dia memakan makanan atau dia memakan daun-daunan yang akhirnya merusak tanaman, kemudian berubah menjadi kupu-kupu, dia menjadi makhluk yang indah. Yang tadinya makhluk yang menjijikan menjadi makhluk yang indah, kemudian dia menjadi makhluk yang banyak disenangi orang. Kemudian dia memakan dari saripati bunga, kemudian dia menghasilkan juga kotoran yang baik, ya, pengeluaran yang baik. Jadi dan dia membantu penyerbukan atau pembuahan di antara aneka tumbuhan. Saudara semua, dari perumpamaan ini kita bisa mengevaluasi puasa kita. Apakah nanti setelah Ramadan berakhir puasa kita menjadi puasa ulang, artinya sebelum puasa maupun setelah puasa tidak ada perubahan kecuali hanya bajunya saja yang baru, atau memang kita ingin menjadi puasa ulat yang dulu mungkin bagi sebagian orang kita ini orang yang mungkin kurang berguna, orang yang mungkin menjijikkan dan sebagainya, tapi kita sudah berevaluasi, kita sudah berubah bentuk, berubah wujud menjadi makhluk yang lebih bermanfaat, lebih menarik perhatian, dan tentu lebih berguna bagi masyarakat kita. Menjadi makhluk yang lebih baik, yang kita konsumsi adalah produk-produk yang baik, yang kita keluarkan juga adalah output yang baik. Nah, kalau dua perbandingan itu kita bisa cermati, maka tentu kita akan memilih ya menjadi puasa ulat, di mana yang dulu adalah makhluk yang kurang baik, kita akan berubah wujud menjadi makhluk yang baik. Hadirin sekalian, ada lagi misalnya kalau kata hadis Nabi, as-shaumu jundun, puasa itu benteng. Jadi selama kita melakukan ibadah Ramadan sebulan penuh ini dalam rangka membina keimanan kita, membina kesabaran kita, membina mental pertahanan kita agar ke depan menjadi mental yang kuat, tahan dalam menghadapi godaan ujian hidup untuk 11 bulan ke depan. Atau misalnya ada lagi kata Nabi, sumu tasihu, puasalah kalian maka kalian akan sehat. Nah, hadirin sekalian, maka pembinaan Ramadan yang kita lakukan harusnya nanti akan menjadi
meningkatkan kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani kita, ya, di mana yang kebiasaan-kebiasaan konsumsi yang di luar batas, tentu selama Ramadan kita mengendalikan hawa nafsu kita untuk hidup yang lebih baik lagi, ya, sehingga setelah Ramadan berakhir kita menjadi manusia yang lebih sehat, sehat jasmani dan sehat rohani. Hadirin sekalian, kalau ungkapan lain misalnya dalam surat Baqarah itu tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, agar membentuk mental karakter menjadi mental karakter yang bertakwa. Berkaitan dengan pembangunan karakter ini, beberapa waktu yang lalu ada penelitian di Amerika. Mereka melakukan penelitian berkaitan dengan karakter manusia. Jadi ada relawan yang bersedia untuk menjadi bagian dari uji coba penelitian ini. Ada kelompok relawan A, ada kelompok relawan B. Kelompok relawan A, mereka diminta untuk setiap hari, setiap saat mengucapkan kata-kata, kalimat-kalimat yang negatif, atau yang pesimis, atau yang tidak enak, ya. Ya susah nih saya ngasih contohnya, ya. Misalnya saya malas, saya culas, saya pembohong, saya bodoh dan sebagainya, ya. Atau mungkin kalimat-kalimat kasar yang lain yang mungkin menyakitkan orang dan sebagainya. Mereka diminta untuk selama 30 hari ke depan, mereka diminta untuk mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Kalimat-kalimat negatif, kalimat-kalimat yang memberikan kecenderungan untuk tidak semangat, kalimat-kalimat yang pesimis dan seterusnya. Sebaliknya, kelompok yang satu lagi diminta untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang positif, kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang membangkitkan semangat, kalimat-kalimat motivasi dan sebagainya, kalimat-kalimat yang optimis. Nah, misalnya saya hebat, saya semangat, saya rajin, saya pintar dan sebagainya, atau kalimat-kalimat yang diucapkan dengan lemah lembut dan sebagainya. Hadirin sekalian, selama 30 hari mereka melakukan uji coba seperti itu, ya. Jadi yang ini tetap harus mengucapkan kalimat-kalimat yang negatif, yang ini mengucapkan kalimat-kalimat yang positif setiap saat, setiap hari selama 30 hari. Nah, setelah selesai 30 hari, diundanglah para juri, para penilai, di mana antara yang satu dengan yang lain tidak saling kenal mengenal. Yang juri tidak tahu bahwa mereka harus menilai orang yang akan berkata-kata baik, atau sebaliknya yang juri juga tidak tahu akan menilai orang-orang yang berkata-kata tidak baik. Maka melalui kamera tertentu, si dewan juri menilai, ya, kepada dua kelompok ini. Yang pertama, mereka menilai orang-orang yang dari kelompok yang tadinya diminta untuk berkata-kata yang negatif, ya. Kemudian selanjutnya mereka juga dinilai untuk mereka diminta untuk menilai orang-orang yang berkata-kata yang positif. Hadirin sekalian, hasilnya adalah bahwa ketika orang-orang yang senantiasa berkata-kata negatif, maka setelah 30 hari, auratnya, raut wajahnya kayak kelihatan suram. Walaupun biasanya orang-orang sana kan mereka selalu berpakaian perlente, ya. Mereka pakai jas, pakai dasi dan sebagainya. Tapi walaupun pakaiannya rapi, tetap saja cerminan di mukanya, cerminan di wajah itu wajah yang lesu, yang pesimis, yang kurang baik. Sebaliknya, ketika jatuh pada penilaian kelompok sebelahnya yang senantiasa berkata-kata positif, maka mereka menampilkan raut wajah yang ceria, yang semangat, yang optimis. Ya. Nah, dari hasil penelitian ini mereka berkesimpulan bahwa ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat yang positif, maka kalimat-kalimat itu akan terekam dalam alam pikiran bawah sadar kita. Ya, maka nanti akan berpengaruh pada perilaku kita, pada tingkah laku kita, pada karakter kita. Sebaliknya, ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat yang negatif pun sama. Itu akan terekam dalam alam pikiran bawah sadar,
itu juga nanti akan berpengaruh pada perilaku, pada karakter kita di kemudian hari. Jadi saudara semua, Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan lewat ibadah Ramadan ini. Allah telah membina lewat pembinaan Ramadan ini yang telah diwajibkan 1400 tahun yang lalu. Sedangkan orang-orang mereka baru mengalukan penelitian saat ini. Sedangkan Nabi telah mencontohkan, Al-Quran telah memerintahkan untuk melakukan pembinaan ibadah Ramadan 1400 tahun yang lalu, yaitu di mana kita harus melakukan ibadah Ramadan, ibadah puasa selama 30 hari penuh. Ya, atau kurang lebih selama 1 bulan penuh, atau kurang lebih 29 atau 30 hari. Di mana sepanjang kita melakukan ibadah puasa, maka biasanya kita suka bergurau. Kalau puasa nggak boleh ngomongin orang. Pertanyaannya, kalau sudah tidak puasa, boleh nggak ngomongin orang? Tentu nggak boleh. Kalau puasa, boleh nggak berbohong? Nggak boleh. Nah, pertanyaannya, kalau tidak puasa, boleh nggak berbohong? Tidak boleh. Kalau sedang puasa, tidak boleh marah-marah. Pertanyaannya, kalau nggak puasa, boleh nggak marah-marah? Nah, jadi ketika kita sedang melakukan ibadah puasa, maka kalimat yang terucap adalah kalimat-kalimat yang baik. Kalimat-kalimat yang tidak emosional. Kalimat-kalimat yang penuh dengan pengendalian diri. Kalimat-kalimat yang baik, tutur kata yang lemah lembut, apalagi diiringi dengan ucapan-ucapan zikir, ucapan-ucapan talbiyah, dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Tentu apa yang kita ucapkan, apa yang kita baca dalam pembinaan Ramadan ini selama 1 bulan penuh, tentu akan terekam dalam bawah sadar kita. Dan itu nanti akan berpengaruh pada karakter, pada mental spiritual kita setelah selesainya pembinaan Ramadan. Jadi saudara semua, maka Ramadan yang segera akan berakhir ini harusnya melahirkan manusia-manusia baru, harusnya melahirkan generasi-generasi baru, harusnya melahirkan karakter-karakter baru, di mana karakter yang jauh lebih hebat, yang jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Yang tadinya ulat, menjijikan, menjadi makhluk yang menyenangkan, menjadi makhluk yang indah, menjadi makhluk yang bermanfaat. Bermanfaat bagi alam semesta, bermanfaat bagi lingkungannya. Nah, ketika kita melakukan ibadah puasa, di mana di sepanjang ibadah kita itu ditambahkan lagi dengan peningkatan intensitas ibadah, intensitas tilawah Quran, intensitas qiraah Quran, intensitas untuk ratil Quran, untuk tadarus, untuk tadabbur dan seterusnya. Maka apalagi ketika kita qiraah, ketika kita tilawah, kita dalami lagi makna Al-Quran, kita dalami lagi kandungan-kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran, tentu akan menjadi bekal hidup, akan menjadi pedoman kita untuk mengarungi kehidupan kita setelah Ramadan. Saudaraku semua, harapannya adalah bahwa Ramadan kita menjadi Ramadan yang pembinaannya berhasil, di mana keberhasilan itu akan terukur setelah Ramadan. Kebaikan-kebaikan yang selama ini kita bina di dalam bulan Ramadan akan tercermin, akan berlanjut pada kebaikan-kebaikan setelah Ramadan. Kebiasaan-kebiasaan rajin beribadah akan tercermin pada kehidupan setelah Ramadan, bahwa kita akan meningkatkan amal ibadah. Kebiasaan-kebiasaan atau rajin membaca Quran, rajin tilawah, rajin tadarus, rajin qiraah, rajin ratil, tadabbur dan sebagainya, maka itu juga akan tercermin dalam aktivitas kita setelah Ramadan. Jangan hanya di bulan Ramadan saja aktivitas meningkat, tapi setelah Ramadan loyo lagi. Berarti kalau loyo lagi, pembinaan Ramadannya tidak berhasil. Kita justru berharap bahwa pembinaan Ramadan sebulan ini berhasil kepada diri kita masing-masing. Ukurannya apa? Selama ini amal kebaikan yang telah kita lakukan sepanjang Ramadan minimal sama dengan apa yang kita lakukan nanti setelah Ramadan. Atau syukur-syukur lebih baik adalah meningkatkan lagi amal kebaikan kita setelah Ramadan. Saudaraku semua, semoga pesan ini bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya dari channel Saum PRW, dari lubuk hati yang dalam, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri
1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Qulu amin wa antum bi khair. Barakallahu fikum. Barakallah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.